Hari ini saya ingin mengomentari tentang sebuah kejadian, yaitu sidang di MK yang pertama. Sidang ini agendanya adalah untuk mendengarkan dari para pelapor apa yang mereka akan laporkan, siapa yang akan mereka laporkan, dan kemudian apa korelasinya kepada mereka. Ada beberapa pelapor sebenarnya, tapi kalau saya melihat dari semua pelapor-pelapor tersebut, Denny Indrayana saya anggap sebagai pelapor yang sangat siap, di mana beliau itu memberikan satu runutan kenapa dia melaporkan Hakim MK dan apa yang harusnya dijatuhkan kepada Hakim MK tersebut. Denny Indrayana melaporkan Ketua Hakim MK saja jadi satu orang, yaitu Bapak Anwar Usman, dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Hakim MK tersebut atau Bapak Anwar Usman tersebut telah melakukan kecurangan kriminal secara terencana. Jadi secara garis besar Denny Indrayana ini bilang bahwa Hakim Ketua MK yaitu Bapak Anwar Usman itu sebenarnya melakukan extraordinary crime dan terencana. Jadi dia mengatakan dalam deliknya adalah Bapak Anwar Usman ini melakukan kegiatan kriminal yang terencana. Dan hal yang dilakukan itu tidak main-main. Itu adalah suatu hal yang besar dan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Denny Indrayana bilang bahwa kalau misalnya Bapak Anwar Usman ini melakukan pelanggaran etika, maka pelanggaran etikanya itu bukan pelanggaran etika yang biasa-biasa saja. Karena apa? Beliau adalah orang nomor satu di MK. Jadi itu sudah luar biasa, extraordinary. Itu satu. Yang kedua adalah hal yang diputuskan itu bukan hanya keputusan yang biasa-biasa saja. Karena keputusannya itu mengakibatkan ada orang yang harusnya tidak bisa untuk menjadi cawapres atau orang penting di Indonesia menjadi bisa. Dan masalahnya adalah orang ini memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat dengan Anwar Usman. Itu tidak boleh dianggap sebagai kolusi atau nepotisme yang biasa-biasa saja. Itu harus extraordinary. Itu nomor dua. Dan yang ketiga adalah kolusinya antara Anwar Usman dengan Jokowi itu tidak bisa dianggap sebagai kolusi yang biasa-biasa saja. Karena Jokowi adalah orang nomor satu di Indonesia dan Anwar Usman adalah orang nomor satu di MK. Jadi, kong kali kong di antara keduanya itu adalah crime yang extraordinary. Itu adalah uh, petikan saya atas apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Nah, untuk itu beliau menginginkan bahwa MK-MK itu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman. Jadi dengan hal tersebut Anwar Usman dipecat saja secara tidak hormat. Itu satu. Yang kedua, bahwa keputusan yang telah diambil dengan Anwar Usman di sana, yaitu perkara 90-PUU-21-2023, itu menjadi tidak sah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali oleh hakim yang berbeda dengan Anwar Usman tidak menjadi bagiannya. Itu adalah garis besar apa yang diutarakan Denny Indrayana. Bahkan dalam uraian Denny Indrayana, beliau tahu bahwa apa yang sudah diputuskan oleh MK itu sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi Denny Indrayana mengatakan dengan kondisi yang luar biasa ini, maka seharusnya bisa. Karena apa? Dia memiliki beberapa contoh-contoh yang pernah terjadi dan beberapa argumen-argumen secara hukum. Jadi cakep banget kalau menurut saya. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat sidang MK-MK yang pertama ini, dan saya sangat salut kepada Denny Indrayana memberikan uraian yang sangat bagus. Setelah itu beberapa pelapor juga menguraikan dengan hal yang mirip-mirip dengan nuansa-nuansa tertentu, tapi intinya adalah sama.
Setelah mendengarkan ini, sebagai orang yang tidak mengerti hukum, dan saya melihat uraian Indrayana ini, saya memiliki satu harapan juga bahwa mudah-mudahan keputusan nomor 90 PUU 2123 itu bisa dibatalkan dan Gibran itu tidak menjadi cawapres. Karena apa? Itu melukai akal sehat semua orang kalau saya bilang begitu. Ya, mungkin itu harapan saya, tapi juga saya tidak mengerti apakah uraian dari Denny Indrayana ini bisa menjadi satu bahan untuk mengubah putusan nomor 90 tersebut atau tidak. Saya tidak tahu, saya hanya berharap mudah-mudahan bisa. So, saya mengucapkan terima kasih kepada Denny Indrayana, bukan hanya karena beliau menggugat dengan sangat cantik dan bagus, lengkap, tapi juga membuat saya bisa mengerti sedikitlah tentang apa yang sedang terjadi, apa yang bisa membuat putusan nomor 90 ini digagalkan. Oke, so cuman begitu saja. Thank you teman-teman semuanya. Sampai nanti lagi.